Apa kabar anak-anak sekalian? Semuanya sehat tentu bukan? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun hanya di rumah dengan daring. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali dengan membaca lafaz basmalah sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, dalam kondisi yang seperti ini kita harus tetap melakukan pembelajaran ya, walaupun tidak secara langsung atau tatap muka, melalui kegiatan pembelajaran daring melalui aplikasi e-learning. Setiap hari sesuai dengan jadwalnya tentunya, silakan Anda membuka e-learning dengan kode passwordnya masing-masing. Dan juga jangan lupa mengisi absen. Nah, itu kehadirannya. Karena Bapak lihat banyak yang tidak mengisi absen. Karena kalau tidak mengisi absen dikatakan tidak hadir, tidak mengikuti sekolah, dan itu akan mempengaruhi dalam kegiatan pembelajaran Anda. Jadi tetap Anda melakukannya, tugasnya dilihat apa saja, dan jangan lupa mengisi kehadirannya untuk setiap kali pelajaran yang akan disajikan pada setiap harinya. Pada kesempatan kali ini di kelas 11 ilmu keagamaan, mata pelajaran hadis, ilmu hadis. Tentunya ini mata pelajaran yang tidak asing lagi karena Anda sudah pernah mempelajarinya di kelas 10. Di kelas 11 ini materi yang akan disajikan, yang akan kita pelajari di bab pertama ini yaitu tentang rijalul hadis. Ya, rijalul hadis. Anda sebelum kita mempelajari apa itu rijalul hadis lebih jauh, mungkin Anda sudah mengetahui tentang isi hadis. Mengapa munculnya sebuah hadis? Siapa yang menulis hadis itu? Padahal pada zaman Rasulullah hadis itu tidak boleh ditulis. Hanya Al-Quran saja yang boleh ditulis. Dengan adanya perkembangan, karena ini adalah sebuah tentunya salah satu dasar hukum Islam. Yang kedua, hadis ini tentunya tidak bisa ditinggalkan begitu saja, sehingga harus dibukukan, harus didokumentasikan agar umat selanjutnya mengetahui bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang melalui hadis inilah. Nah, dalam pendokumentasiannya itu, atau yang kita kenal dengan penulisannya itu, maka ada sebuah syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh para penulis hadis, atau dalam ilmu hadisnya adalah para perawi hadis, atau yang kita akan bahas di sini rijalul hadis. Nah, apa pengertian rijalul hadis itu sesungguhnya, dan apa syarat yang harus dimiliki oleh rijalul hadis itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Demikian tadi.
Ini mata pelajaran ilmu hadis kelas 11 ilmu keagamaan MAN 1 Lampung Timur yang akan Bapak sampaikan pada kelas Anda mata pelajaran hadis ilmu hadis ya, mata pelajaran hadis ilmu hadis di kelas 11 keagamaan sekolah kita MAN 1 Lampung Timur. Kompetensi atau bab kali ini tentang syarat-syarat rijalul hadis. Apa yang harus dimiliki oleh seorang riwayat rijal al hadis. Yang nanti akan Bapak sampaikan poin-poin kompetensi dasar yang diharapkan Anda nanti dapat meyakini kebenaran informasi yang bersumber dari orang yang adil dan dobit. Jadi seorang rijalul hadis harus mempunyai sifat kedua ini, minimal ini, sehingga kita harus meyakini kebenarannya. Yang kedua, membiasakan sikap selektif dalam memanfaatkan kitab hadis ya. Nah, memanfaatkan kitab hadis ini secara selektif karena dalam periwayatan sebuah hadis itu sangat ketat sekali, tidak semua para periwayat dapat meriwayatkan sebuah hadis, harus mempunyai kriteria-kriteria yang ditentukan. Yang ketiga, menganalisis syarat rijalul hadis. Seorang rijalul hadis mempunyai syarat-syarat yang harus dimilikinya. Yang keempat, menceritakan sifat rijal al-hadis yang dapat diterima periwayatan hadis. Nanti Anda dapat menceritakan sifat-sifat apa saja rijal al-hadis sehingga dapat diterima periwayatan hadisnya. Indikator dalam materi ini Anda nanti diharapkan dapat menerangkan tentang pengertian rijal al-hadis. Ya. Nah ini. Rijal al-hadis. Pengertian dapat menerangkan pengertian rijal al-hadis. Selanjutnya, mengidentifikasi syarat-syarat rijal al-hadis. Yang ketiga, mengenal tentang tabaqah sanad. Ya, ada tingkat-tingkatannya. Tabaqah itu sebuah tingkatan sanad. Sehingga hadis itu mempunyai kedudukan derajatnya sesuai dengan para rijal al-hadis yang dimilikinya. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, setelah belajar ini tentang syarat rijal al-hadis, siswa dapat meyakini kebenaran hadis, informasi yang bersumber dari orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, setelah mengetahui sebab rijal al-hadis ditolak riwayatannya, siswa bersikap selektif dalam menerima informasi. Nah ini, karena ada sifat atau syarat yang harus dimiliki oleh seorang periwayat hadis, ya kita dapat selektif untuk menerima informasi tentang apa yang dimiliki oleh rijalul hadis. Yang ketiga, setelah mengeksplorasi tentang definisi dan syarat rijal al-hadis, siswa dapat memahami pengertian syarat-syarat rijal al-hadis. Yang keempat, setelah mendiskusikan sebab-sebab diterimanya riwayat hadis, siswa dapat membandingkan rijal al-hadis yang bisa diterima riwayatannya dan yang tidak bisa diterima riwayatannya. Kegiatan akhir, jadi ada
tindak lanjut yang dapat Anda lakukan, yaitu ini mengkaji Rijal al-Hadis, pengertian syarat yang harus dimiliki. Ini Tabaqah Rijal al-Hadis, syarat yang harus dimilikinya, apa itu adil dalam ilmu hadis, ya, dobit. Nah, ini Anda kaji dari berbagai informasi yang Anda gali, banyak-banyak membaca, karena sedikit membaca, sedikit ilmu yang Anda nanti diperolehnya. Demikian tadi anak-anakku sekalian, pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Silakan Anda dapat mempelajarinya lebih mendalam dan banyak referensi, banyaklah membaca dari berbagai sumber, jangan dari sini saja, karena berbagai ilmu, berbagai bacaan yang Anda dapat, insya Allah akan dapat memperbanyak perbendaharaan, pengetahuan yang Anda miliki. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.